Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport, masih seputar kasus Jalan Jangkar Subang. Surprise, hari ini saya didampingi oleh YouTuber dari luar kota, Bang Bubu. Apa kabar nih? Sehat ya? Kabar baik. Wah, luar biasa nih, kita dibikin kaget. Saya dibikin kaget, teman-teman sekalian nih, tiba-tiba datang nih Bang Bubu nih. Bang Freddy. Datang jauh-jauh nih dari dekat-dekat ujung Sumatera nih, datang sengaja ke Cimahi nih dalam rangka menemui saya. Waduh, jadi apa namanya, tamu kehormatan nih buat saya sendiri nih. Buat surprise, nggak ngomong-ngomong dulu. Iya, nggak ngomong-ngomong dulu, luar biasa nih. Tapi ya udah, karena memang kita selama ini membahas masalah Subang, ya kita ngobrol-ngobrol deh masalah Subang deh. Bang Bubu, gimana nih kabarnya Bang Bubu? Sehat bang. Sehat ya? Semoga semuanya teman-teman subscribernya Bang Freddy dan netizen sekalian sehat semua, berbahagia, tanpa kekurangan apapun. Amin. Tidak tersangkut mudik, langsung nyampe berlebaran di kampung masing-masing. Dan Tapi ini benar Bang Bubu kan ya? ini Bubu, nih ada cincinnya sama tuh ya. Bukan makhluk halus seperti judul. Iya, mengenai kasus Subang ini saya kira agak gimana ya? Seperti pesan mama, agak lama dikit gitu. Jadi gimana kemauan almarhumah? Kalau dia katakan lambat, Ya. gitu saja gitu. Jadi tidak ada bahasan spesifik kapan atau siapa yang tersangkut, nggak ada ke sana. Cuman kita sudah dikasih dari bulan Januari rangkumannya sama almarhumah bahwasannya lama itu. Itu sebenarnya. Jadi yang saya katakan kita sudah selesai ngerangkum ini itu, ya itu rangkumannya, karena itu memang pesannya lama. Makanya saya bilang kalau ada netizen yang bertanya kapan ini selesainya, ya lama. Karena di waktu saya di Januari pun disebutkan sampai setengah tahun pun bisa gitu. Dari Januari loh gitu. Jadi lama. Ya tetap aja harapan tidak jauh dari 18, 16 Ya. atau Jumat Sakti. Ya. Kira-kira apa sih Bang ini Bang penyebabnya Bang? Kok bisa lama gitu Bang? Penyebabnya memang susah menersangkakan seseorang itu. Coba kita pilah-pilah lah dulu. Siapa sih di antara saksi favorit yang bisa dieksekusi sama misalnya hukum? Misalnya saksi Pak Y. Dari mana? Itu kan rumahnya. Ya. Nggak bisa yang ditangkap orang, kecuali saya yang berdiri di situ. Ngapain saya berdiri di situ? Bisa dicurigain orang. Pak Y kan berdiri di depan rumahnya, di dalam rumahnya, bahkan tidur di situ, nggak masalah lah orang rumahnya. Sang anak pun demikian, begitu juga ponakan. Nah ponakan bisa dong bertamu ke rumahnya. Jadi susah bagi petugas itu untuk menersangkakan salah satu yang saksi yang sudah terperiksa. Iya, yang sudah terperiksa, yang favorit lah bisa dibilang, yang terkenal ini fenomenal kan begitu. Jadi makanya saya nggak mau tudsani tuduh sana sini, ya begitu, karena itu logikanya gitu loh. Kalau ini Bang gimana Bang? Kan kalau kita lihat ya di apa nih media itu bahwa sudah ada 10 TKP, kemudian ada apa namanya beberapa saksi yang sudah diperiksa, ada 200 lebih alat bukti ya. Nah itu menurut Bang Bubu gimana tuh? Ya 200 alat bukti, misalnya ada 200 alat bukti, kan semua yang ada di rumah itu alat bukti Pak. Iya. Mulai dari lemari, nanti kalau terbuka kan itu bukti juga. Iya. Terlepas dari mau alat mau barang bukti ya, gitu. Kalau saksi pun ya sebenarnya saksi mana dulu, kan kayak begini nih, misalnya D
belum tentu si D ini saksi kejadian. Saksi sebelum kejadian. Jadi bisa jadi si korban ini ke tempat lain pada jam tertentu setelah misalnya liwetan. Ya itu juga saksi, tetapi bukan saksi kejadian, saksi di tempat itu, melihat korban makan di sono. Bukan saksi pada saat kejadian. Bukan saksi pada kejadian. Pada saat kejadian tidak ada saksi di tempat Tidak ada kejadian. saksi. Jadi makanya sampai 200 saksi, orang berpikir, kok sampai 200? Iya, mungkin perjalanan kedua korban ini jauh. Iya. Sebelum terjadi. Itu makanya kadang kalau ada yang 200 itu alat bukti ya? Barang bukti, tapi saksi itu tidak disebutkan, tapi ada sekitar 126 terakhir. 126 ya. Ya, 126. Jadi saksi yang 126 ini bukan saksi yang melihat kejadian. Ya, maksudnya itu kumpulan dari semua saksi ya. Iya, kumpulan dari semua dan saksi. saksi baru. Iya, dan saksi baru. Jadi kan besar kemungkinan bahwasanya korban ini masih panjang perjalanannya toh. Iya. Bisa jadi seperti yang Bang Freddy sebutkan, 2 hari sebelum, 2 hari setelah kan perlu diprediksi itu. Jadi saksi 2 hari sebelum kejadian mereka makan bakso di mana, perjalanannya bisa jadi kan begitu. Dengan siapa kan bisa jadi itu. Makanya sampai segede itu. Jadi kadang teman-teman itu jangan berpikir 126, udah begitu. Dia nggak tahu bahwasanya itu di setiap meter sana ada yang melihat dia belok kiri, ada yang mengatakan belok kanan. Nah, dipanggil itu kan saksi di situ, tapi bukan saksi kejadian. Kalau ada saksi kejadian nggak akan lama. Satu orang aja pun yang melihat udah selesai. Jadi karena nggak adanya saksi di kejadian mungkin, ya karena kita nggak tahu BAP itu kan isi BAP kita nggak tahu. Ya mungkin udah kalau sudah ada saksi pada hari H pada jamnya ya udah dicomot kali. Iya, betul. Gitu loh. Betul. Jadi karena banyaknya barang bukti ya kayak tadi aja lah. Ya semua yang dia ada di sekelilingnya itu kan bisa jadi ada tetesan darah dikit di rumput diambil itu. Bukti dah. Gitu loh. Bukti terjadi peristiwa di situ. Kok jadi masalah hukum, Pak? Salah terus aku, Pak. Benar, Pak. Jadi gitu teman-teman, itu tadi kan masalah barang bukti yang apa ini ya. Kalau masalah saksi ya biasalah itu. Jadi begitu. Menurut saya sih itu aja. Makanya lama tidak ada siapa yang bisa ditangkap, nggak ada, belum ada gitu loh.